deserve the glory. Makasih Tuhan. Semua daripadamu. Dan biar hanya untukmu. Tuhan, Kau yang sedang bekerja dalam hidup setiap kami. Engkau yang sedang bekerja buat Indonesia. Engkau yang sedang bekerja buat setiap kami. Lanjutkan apa yang Kau mau Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Biar rencana-Mu yang jadi bukan rencana kami. Mampukan kami Tuhan, mengerjakan bagian kami. Mampukan kami Tuhan, melakukan apa yang harus kami lakukan. Curahkan roh hikmat dan wahyu daripadamu. Pengertian yang ilahi atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tema yang saya mau bagikan hari ini adalah penjaga api atas Indonesia. Bapak Ibu tahu, pekerjaan imam di dalam perjanjian lama, di rumah Allah ada api yang tidak boleh padam. Tiap hari mereka harus menyalakan supaya api itu tidak pernah padam. Saya percaya tugas saudara, tugas kita, khususnya untuk Indonesia, juga api tidak boleh padam. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar bahwa ada sekitar 60 negara yang bakal bangkrut. Dan saya senang banget karena kemarin pagi kita lihat di medsos bahwa PBB memberikan sebuah pernyataan. Ada satu negara yang boleh dikatakan lolos, disebut Indonesia. Buat saya itu seperti setapak awan. Kenapa saya katakan setapak awan? Setapak awan itu bukan saya anggap remeh. Justru itu sebuah tanda pengharapan. Karena tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang mengatakan, yang mendapat bahwa tahun depan itu kegelapan mulai terjadi. Artinya kita ini betul-betul harus di tengah, Bapak Ibu. Jangan mudah terlena, tetapi juga jangan khawatir. Karena kita punya Tuhan, kita punya Tuhan yang punya rencana. Saya ingat sekali, pertama kali sebelum adanya Bahtera, tahun 2004, akhir di Bali. Di mana Tuhan mengatakan bahwa, maukah engkau mencintai Indonesia? Waktu itu saya berpikir bahwa kami semua adalah orang-orang yang sudah cinta Indonesia. Apalagi sebelumnya saya sudah ikut banyak pelayanan tentang Indonesia.
Tetapi rupanya yang Tuhan harapkan kita kerjakan itu secara terus-menerus dan menjaga. Jangan sampai api itu padam. Artinya kita mesti memperhatikan gejala sebelum lampu itu padam. Gejala api itu bakal padam. Perlu diperhatikan. Di mana-mana Bapak Ibu saya mengingatkan. Minggu lalu ada retreat sinode gereja kami. Saya mengingatkan kepada teman-teman bahwa tugas gereja itu bukan cuma kumpul, kebaktian. Saya menyebut dengan sedikit bercanda arisan. Tapi gereja perlu melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Gereja itu bukan gedung, gereja adalah orangnya. Saudara ini di hadapan Tuhan gereja. Mau mengadakannya Senin atau Selasa atau Rabu atau Minggu. Orang yang terus menerus berkumpul itu adalah gereja. Jadi gereja itu punya tugas. Kalau gereja di Indonesia ya punya tugas untuk Indonesia, itu minim. Saudara, dunia ini nggak bisa dilihat. Saya ingin mengajak ya supaya Bapak Ibu, saya katakan tadi tidak khawatir tapi tidak mudah terlena. Sebuah negara itu nggak bisa diprediksi atau mengalami sesuatu karena satu dua hal. Dunia ini kompleks. Bisa masalah bencana. Contoh saja dengan adanya COVID berapa tahun yang lalu. Yang sampai sekarang belum selesai. Saudara, kita lihat dunia ini berubah begitu rupa. Tadi saya ngelewatin, saya kemarin pelayanan di gereja di Karawang. Saya bersyukur, saya membangun hubungan terus. Dan kita dipanggil, ya dulu tempat ini sangat menjauh dari saya. Ya, sebuah gereja saya nggak sebutin. Tapi tahu-tahu dia panggil, dia minta saya khotbah. Saya datang, saya jadi berkat buat mereka. Saya dan Ibu Linda, saya khotbah 2 kali, istri saya sekali. Dan tadi diantar saudara sama pendetanya. Saya dari Jakarta dijemput, luar biasa. Saya bilang ini ada ponakan saya menikah. Gak apa-apa, saya jemput jam 6 pagi. Dari Kerawang dijemput. Nah, saya melihat saudara, bahwa kita ini sedang dirajut gitu ya. Gereja gak bisa sendiri. Kelompok apapun gak bisa sendiri. Kita perlu membangun hubungan dengan banyak kelompok-kelompok gereja-gereja yang lain. Supaya kekuatan kita makin bertambah. Dampak kita makin ajaib. Ya, sampai saudara saya pikir, alah dari Kerawang ke sini sewa mobil. Enggak, dia mau antar, dia jemput, dia antar. Diantar sampai ke sini dan tadi melewati saudara. Saya terkejut. Berapa puluh tahun yang lalu saya sering khotbah di sebuah pabrik tekstil besar di daerah Karawang. Tadi saya lihat sudah menjadi hutan belukar. Saya sampai telepon ownernya. Loh, saya melewati pabrikmu loh. Dia bilang, tolong doain dong. Kenapa? Dia cerita begini-begini. Waduh, sedih sekali sudah.
yang begitu dulu menjulang tinggi. Ekonomi mereka luar biasa. Mendadak kolaps. Dia cerita pabrik-pabrik saya di kota ini, di kota ini, kota ini. Tutup. Aduh saya kaget saudara. Saya sampai berhenti, saya berdoa. Karena dulu berkali-kali saya khotbah di pabrik itu. Karyawannya ribuan. Kalau kebaktian Kristen saja saudara, bisa 300-400 orang. Kebaktian. Kalau saya datang. Jadi saya bisa sedih banget saudara. Nah ini saudara yang saya mau memberitahu bahwa kita tuh jangan terlena. Pertama kita menjaga dia api hidup kita. Jangan sampai padam. Semua dimulai dari kita. Dan akhirnya kelompok keluarga besar. Jadi perjalanan saya merenungkan. Sebegitu rupa. Jadi bukan hanya saudara karena COVID loh. Belum selesai perang Rusia, Ukraine. Tetap pengaruhnya ada. Walau kita bilang, oh jauh di sana, tetap pengaruhnya ada. Dan kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang memprediksi apa yang akan terjadi next. Jadi apa yang harus kita perbuat? Cuma satu. Jaga api Tuhan di hidup kita. Tetap menyala. Halo? Yang sepakat, katakan. Dan kalau kita sudah menyala, tularkan kepada yang lain. Tularkan kepada kelompok yang lain. Ajak saudara yang lain. Saya ingat sekali saudara dulu Pak Petrus Agung. Sebelum meninggal, dia pernah bilang. Dia bilang, Pak Terah gak cukup, kerjaan kita terlalu besar. Dia mau mendekati kelompok ini, dia dekati kelompok itu. Saya tahu saudara, beliau tuh berjuang. Sampai ngomong sama saya, kita jangan paksa mereka seperti kita. Kita harus seperti Paulus, kata Pak Agung. Kepada orang Yunani kita harus seperti orang Yunani. Kepada orang Yahudi kita harus seperti orang Yahudi. Oh saudara luar biasa. Sayang beliau berjuang baru sedikit. Dan hari-hari ini saya sedang melihat saudara. Tuhan membuka peluang itu lagi. Tahu-tahu saya dibukakan ini yang tidak saya duga. Dan saya tahu itu bukan karena perbuatan saya. Tapi seperti apa yang ditabur oleh Pak Agung. Sekarang kami sedang menuai. Salah satu tadi hari ini, 2 hari ini. Dia bisa kirim supir. Dia bisa kirim wakil. Pendeta ini bisa kirim siapapun. Dia bilang saya jemput. Saya bilang jam 6 pagi loh. Saya jemput. Dia pakai mobil yang baru. Dia bilang saya jemput. Saya pikir untuk ke Bandung udahlah saya sewa mobil. Tidak, saya antar. Tadi dia bilang, loh ternyata dari rumah makan ke hotel deket ya. Tahu gitu gak usah dijemput. Enggak apa-apa. Saudara, jangan sampai kita terlena. Engkong dulu berkata, pada waktu Bahtera mulai ada. Mulai pertama, saya catatannya mesti saya simpan saudara. Dia bilang kita ini bukan yang terbaik. Kita tuh melengkapi tubuh Kristus. Kita bukan yang terhebat. Kita melengkapi. Kalau Tuhan mengajak kita memikirkan Indonesia, mencintai Indonesia. Karena Tuhan melihat mungkin dari yang lain. Yang belum siap, bukan tidak mau.
Kita yang siap dulu diajak supaya menularkan kepada yang lain. Dan saya melihat Bapak Ibu, sekarang pintu-pintu itu sedang dibuka. Ada sinode, ada gereja yang sudah lama dan bahkan baru saya nggak pernah khotbah di sinode itu. Tahu-tahu memanggil, tahu-tahu berkata bulan depan Pak, kami buat seluruh provinsi Bapak menjadi pembicara tunggal. Saudara, saya tahu itu Tuhan. Bukan karena hebatnya kita. Tapi perlu saudara, ada digital record. Mereka terus dengar khotbah kita. Mereka terus melihat YouTube. Mereka terus perhatikan apa yang kita lakukan. Cara-cara kita diperhatikan. Saya mengajak teman-teman di Bandung. Ayo jaga api buat kota Bandung. Dulu disebut Bandung lautan api. Biar api Tuhan tetap menyala. Next slide. Saya suka sekali dengan ayat ini. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi rupanya Bapak Ibu, ada orang-orang yang menjadi Kristen biasa. Tapi ada orang-orang anak-anak Tuhan yang merindukan kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena kita sebagai mempelai wanita yang dipersiapkan, diperbaiki, diproses, dikerjakan. Roh Kudus kerja ekstra keras. Di dua sisi, di hidup kita menjadi mempelai, di hadapan dunia sebagai anak laki-laki yang kuat, memberkati dunia, memberkati gereja yang lain. Roh Kudus sedang kerja ekstra keras. Sampai Petrus berkata, kamu yang menantikan. Kamu yang mempercepat. Ada orang-orang yang seperti itu sudah. Yang Tuhan tahu, oh ini pengen ketemu. Yang membuat pengen rencana Tuhan jadi kepala gereja berjumpa dengan tubuhnya. Saya selalu suka Kisah Rasul 31. Tuhan harus di surga sampai waktu pemulihan. Ya sekarang inilah saudara. Sekarang inilah masa dan waktunya. Bagian kita gak mudah saudara. Alkitab berkata betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Mengimbangi zaman yang semakin tidak menentu. Mengimbangi bencana, mengimbangi sikon dunia. Mengimbangi kejahatan dunia. Harus mencolok perbedaannya. Betapa suci dan saleh. Bayangin Bapak Ibu. Suci itu bicara kehidupan kita. Saleh itu kebaikan. Suci itu kebenaran, saleh itu kebaikan. Ada banyak orang berkata, oh kita gereja anak Tuhan yang penting hidup benar. Betul saudara, yang pertama kita dibenarkan. Dan kita diajar hidup benar. Tapi lebih dari itu, Tuhan mengajar kita kebaikan. Karena dunia tuh gak bakal lihat Tuhan tanpa kebaikan. Kemarin di retreat sinode kami ada beberapa orang yang bertanya, Pak kenapa Bapak kok bisa begitu? Sekarang saudara kami lagi melihat ajaib. Saya melihat tuaian yang luar biasa. Saya bilang yang kita lakukan gak cuma sekali. Saya bilang sama mereka kami membagi sembako tuh berpuluh-puluh kali.
Makanya sekian miliar saudara saya keluar duit loh. Kebanyakan kalau orang desa apalagi daerah didatengin sekali mereka tahu, oh biasalah gereja kasih pertolongan. Tapi begitu 2, 3, 4, 5 kali mereka tersentuh. Mereka terbelalak. Ini serius nih nolong. Di masa pandemi kemarin. Saya bilang itu gak cuma sekali. Kami membangun hubungan. Gak gampang Bapak Ibu. Datang tidak selalu membawa sembako. Datang membawa obat. Datang membawa senyuman. Datang cuma berkata apa kabar. Semua dari membangun hubungan. Dunia melihat kebaikan Tuhan dari hidup kita. Jadi jemaat saya tidak bertambah, masih 2000-an yang di dalam. Tapi yang di luar, jadi kita nih tiap hari mesti datang keluar ke desa-desa. Buat seperti sel. 20, 10, 20, 10, ratusan Bapak Ibu. Gak boleh sebut Yesus, gak apa-apa, Isal masih oke. KTP-nya gak usah rubah, gak apa-apa. Ini yang belum pernah saya alami sebelumnya. Jadi bertambah ribuan tapi dengan cara berbeda. Dengan cara gereja keluar dari boxnya, out of the box. Dan kita melangkah ke desa-desa. Desa-desa yang didatengin berkali-kali. Kalau cuma sekali 1 miliar cukup Bapak Ibu. Puluhan ribu yang kami datangi. Yang dulu tertutup rapat. Saya tawarin mau pasar murah, gak. Pengobatan gratis, gak. Tapi dengan COVID kemarin. Datang buka pintu. Silakan. Dan terus kami bangun sudah hubungannya ajaib. Jadi 2 sisi. Kita memenangkan jiwa-jiwa. Tapi di sisi lain kita diperbaiki. Diperbaiki hidup makin benar. Diperbaiki hidup makin baik. Bukan makin aneh. Orang tertarik melihat kita. Tadi saya bilang. Saya di gereja Protestan tertentu. Saya khotbahnya pakai cara mereka suruh naik di tempat apa. Liturginya saya nurut 100%. Saya tidak paksa mereka harus ikuti saya. Dan itu dijalin terus menerus. Semua tuh membutuhkan konsistensi. Gak bisa sekali. Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Artinya makin hari gak makin baik Bapak Ibu. Sebelum yang terburuk terjadi, saya percaya pengangkatan itu pasti ada. Halo? Yang percaya katakan. Karena apa? Gak ada manusia yang kuat. Alkitab berkata gak ada orang yang mampu. Kalau tidak dipersingkat, tidak ada satu orang pun kata Tuhan yang sanggup. Sampai dikatakan loh, langit akan binasa dalam api dan unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudara logikanya aja lah. Kalau negara-negara yang kuat main nuklir, saudara tahu kan kekuatannya. Yang Alkitab berkata 1/3 dunia itu hancur, ya nuklir. Saya percaya sebelum itu terjadi pasti Tuhan mengangkat gerejanya. Mempelainya yang mencintai dan mempersiapkan. Amin. Yang apinya tetap menyala. Yang ada api cinta Tuhan. Yang percaya katakan. Next slide. Saudara, ini yang saya berkali-kali cerita ya. Saya bersyukur loh. Saya punya grup teman-teman saya kecil.
awal dari masa Delta tuh kemarin. Waktu Alpha belum, begitu Delta banyak yang mati. Tanya, COVID ini dari Tuhan atau dari setan? Itu ada pemimpin agama A, pemimpin agama B, C, D, komplit saudara. Karena ada 240 orang di situ. Tokoh-tokoh semua orang. Saya gak pernah jawab, saya diam. Ada pendeta, beberapa pendeta. Begitu dia ngomong. Ada yang ngomong di ketua agama lain. Dia berkata, ini kan yang membuat seperti ini kan Tuhannya orang Kristen. Oh, saya kaget. Tuh lihat kitabnya orang Kristen yang paling akhir katanya. Semua bicara soal kematian, bencana. Saya bilang Tuhan berikan hikmat. Saya munculkan gambar ini sudah. Jebret, gambar ini saya munculkan dengan ayat. Karena perjanjiannya di grup itu tidak boleh khotbah. Ya, saya tampilkan aja. Tahu-tahu saudara ketua yang lain, maksudnya gimana? Jelasin dong. Saya bilang, kan gak boleh khotbah. Hanya ketua admin, loh kamu menjelaskan bukan khotbah. Oh, puji Tuhan. Jadi saya menjelaskan saudara. Saya bilang, jadi di situ ada pendeta juga loh. Saya bilang, saya ngomongnya pertama sudutnya, saya imbang lah semua, saya belajar gak menyakiti semua. Saya bilang ayat ini menjelaskan bahwa kondisi dunia itu memang sedang seperti ini. Saya ngomong, kita gereja Tuhan tuh sudah diperingatkan loh. Saya ngomong orang Kristen pun diingatkan. Tuhan berkata di warning. Pada akhir zaman yang mengerikan itu kondisi seperti ini. Kondisi yang 1 Korintus 10:21. Ada cawan kejahatan dan cawan Tuhan. Cawan roh jahat. Saya bilang ini adalah peringatan Tuhan. Untuk semua saya bilang. Buat orang Kristen supaya menyadari kita jangan membiarkan kedurhakaan bertambah. Kita jangan membuat kasih itu berkurang. Saya bilang antar pendeta, antar orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen. Kita harus betul-betul memperbaiki diri. Saya ngomong saudara, jadi saya gak nyinggung. Saudara tahu apa yang terjadi sekarang tiap minggu. Kalau saya khotbah, dia bilang pokoknya kalau kamu yang khotbah. Itu teman-teman saya pada nonton. Orang yang satu persatu mereka tanya. Akhirnya saudara tahu, boleh dikata satu-satunya orang yang bisa khotbah di grup itu cuma saya. Saudara, Tuhan sedang membuat peluang di banyak hal. Amin. Kepada gereja lain saya dibuka, kepada orang lain saya dibuka. Saya tahu Tuhan kau luar biasa. Saudara, ini kondisi yang bahaya loh. Jadi artinya kenapa Tuhan berkata betapa suci dan saleh. Kalau kita hidupnya gak benar, kita mempercepat cawan ini penuh. Kalau orang Kristen hidupnya gak baik, hidupnya gak benar, tidak baik, jahat, itu mempercepat saudara. Padahal ini sebetulnya harusnya orang dunia yang melakukan. Saya ngomong. Tuhan Kristen, Tuhannya orang Kristen gak pengen mati sia-sia, saya bilang. Dia tanya buktinya. Saya bilang kamu lihat di Alkitab. Jadi saya khotbah saudara. Di zaman Sodom Gomora itu dosa melonjak. Itu bukan Tuhan Yesus yang pengen mati. Yang pengen mereka mati saya bilang. Itu setan yang menuntut kematian saya bilang. Buktinya selalu jadi nyambung terus. Loh ada Abraham. Abraham itu bilang kalau ada 50, 40 sampai 10. Terus saya nyinggung, nah itu loh gereja saya bilang. Ayo kita orang Kristen saya bilang. Jadi saya gak nyinggung sana nyinggung sini. Saudara hari-hari ini tuh perlu banget. Perlu kita betul-betul yang wise. Tidak perlu menyinggung, tidak perlu menyalahkan. Tapi bisa menyentuh banyak orang. Saya bilang, ayo teman-teman pendeta, ayo teman-teman Kristen. Saya bilang, ayo kita seperti Abraham.
Ada bukti lain? Oh saya bilang ada, Yunus. Jadi saya khotbah Bapak Ibu. Niniwe itu mau dihukum loh. Dituntut setan kematian. Tapi begitu Niniwe berubah, mereka nggak jadi. Saya bilang, yang di kitab Wahyu itu menggambarkan kalau dunia tidak mau percaya Yesus. Saya bilang, Yesus sudah mati buat dunia tapi kalian tidak mau percaya, ini konsekuensinya. Saudara, gereja harus keluar menginjil. Amin. Medsos dipakai untuk menginjil. Dengan cara yang manis. Dengan cara yang baik. Next. Nah ini untuk kita saudara. Kita harus membuat dunia ini, timbangan ini berbalik. Api kita harus tetap menyala. Bagaimana caranya kedurhakaan yang bertambah itu menjadi berkurang. Kasih yang berkurang menjadi bertambah. Itu tugas gereja, bukan tugas dunia. Kalau ini tugas kita. Makanya kalau buat saya saudara, saya jadi berkat buat ribuan orang, saya harus jadi berkat untuk istri dan anak-anak saya. Ada orang berkata, oh kita pelayanan supaya diangkat. Saya bilang, kelah salah. Nomor satu adalah hubungan saudara, keluarga saudara. Satu dengan Tuhan, satu dalam keluarga. Ini keluarga besar. Keluarga besar dimulai dari mana? Dari keluarga kecil. Ada banyak orang tua yang kehilangan anak. Masih nyebut papa, mama. Tapi ikatan batinnya sudah tidak ada. Saya bersyukur anak-anak saya selalu bilang, papa banyak pelayanan. Ayo pak, family time. Ya yang ini batalin pelayanan, yang ini batalin, ini izin, kita kumpul. Khusus saudara, hanya keluarga. Karena Alkitab yang bilang, roh, jiwa, tubuh tidak bercacat. Makanya saya dari dulu sama kesehatan saya perhatikan banget saudara. Saya gak mau makan yang ngawur. Saya mau kerja sama dengan Tuhan. Saya percaya tidak ada kematian. Bisa terjadi Tuhan datang tubuh kita dirubah jadi tubuh kemuliaan. Halo? Itu saya ngomong, sudah pernah ngomong, kaget mereka. Dia bilang, oh semua orang mati. Belum tentu loh. Saya bilang, Alkitab saya mengatakan gereja yang sudah siap nanti kedatangan Tuhan tidak mengalami kematian. Halo, saudara percaya enggak? Oh, orang percaya. Percaya enggak? Tubuhnya dirubah jadi tubuh kemuliaan. Saudara harus harapkan itu. Tapi harus kerjasama. Saya enggak mudah loh, bukan menguruskan. Saya enggak ngurus, tapi makan sehat, saya diajarin gini-gini. Ya udah saya ikutin. Walaupun banyak hal yang saya ingin. Saya tahu sekarang, oh lemak milik Tuhan. Udah saya pakai firman, lemak punya Tuhan. Lemak tuh enak. Tapi Alkitab berkata milik Tuhan, ya sudahlah. Jo, milik Tuhan Jo. Saya lihat Jo kamu sekarang makin kurus loh. Dilihat dari Temanggung Jo. Saya jaga Bapak, saya kerjasama dengan Tuhan. Saya kalau doa pagi, saya gak pernah pakai lift. 4 lantai saya lari cepat. Kalau zaman dulu, enggak sekarang. Saya ke gereja bisa pakai mobil, saya jalan. Saya banyak kesempatan saya jalan. Saya kurangi karbohidrat. Apa yang dokter bilang, Pak ini Bapak dari darah ini. Oke, saya menghargai. Tuhan mau berjumpa dengan gerejanya tanpa cacat dan celah. Yang percaya, katakan
Jadi kalau saya bilang suami istri yang ribut, berdamai itu bukan dosa saudara. Jangan ayo cerai aja. Kalau bisa berdamailah. Orang tua dengan anak kalau ribut, jangan pisah rumah. Anaknya anak saudara, jangan diusir lah. Kemarin saya cerita, saudara. Saya punya 3 anak tuh, 3-tiganya karakternya beda. Semua dengan kelebihan kelemahan. Yang Vincent tuh sanguin banget kalau sudah lama gak ketemu. Halo Pak, dia mesti rangkul saya. Dulu dia lama di Amerika 1 tahun lebih. Saya datang, wah gitu. Tapi anak saya Victor beda. Dia di Australia, saya datang. Pak, itu tak saudara. Saya datang kangen kan. Pak, ya ampun. Apa dia gak sayang? Dia sayang, jangan cara yang berbeda. Makanya saya bilang, orang tanya, Pak, Bapak kok bisa sih masuk gereja ini, masuk gereja. Mereka baru lihat sudah hal-hal ajaib. Saya bilang, ya karena saya tahu. Saudara gak tahu kan, saya tuh masih khotbah di karismatik Katolik. Gak semua orang diterima. Mereka kalau atas nama bahwa saya ikut-ikutan, Bapak Putra Roh Kudus. Saya ikut-ikutan, gak salah kan. Bapak Putra Roh Kudus kok, bukan Budi. Pada waktu mereka salam Maria, saya ya kata. Gak semua orang saudara. Katolik kan Tuhan cinta. Tuhan sayang mereka. Jangan khotbah di sana, Tuhan sayang kok. Saya bilang Batra itu seperti sanguin Paul. Komplit dengan banner, dengan apa. Sudah sanguin kan begitu kan. Saya bilang Tuhan cinta. Yang pragmatis juga saya gak paksa. Saya di gereja Protestan, saya pakai cara mereka. Pak harus pakai ini ya. Pakai baju ini, pakai baju. Ya ikuti. Saya gak membuat yang aneh. Saya belajar seperti Paulus. Dan saya bersyukur saudara. Terus diterima mereka. Saudara tahu kenapa waktu kita. Kemarin saya diundang ke Raja Bali yang kedua. Pada waktu Raja Bali pertama saya khotbah. Besoknya. Sudah ingat ya. 400 pendeta Hindu. 3 minggu yang lalu. Jadi ada 3 raja di Bali. Dan yang paling tinggi kasta yang saya panggil kemarin. Hanya pengen ketemu ngobrol. Saya udah ngobrol capek. Kenapa cepat pulang? Bayangin saudara. Kita harus jadi berkat buat semua. Raja Bali juga Tuhan cinta kok. Kemarin saya khotbah sama Bu Iin di mantan preman. Tahun 78. Nama saya pernah masuk karena pemerasan di kepolisian Matraman, saudara. Malu-maluin ya. Sebetulnya saya gak ikut meres, saya cuma jadi bendahara. Ajaib kemarin saya khotbah, tahu-tahu ada orang datang. Oh ini Pak Petrus ya, kakak saya namanya ini. Oh dulu bareng saudara, bareng. Tahu gini-gini. Bareng meres, tapi saya gak pernah meres, yang meres dia. Saya bilang, wah Tuhan ajaib. Saya begitu bertobat 82, bertobat belum 82 jadi penginjil. Saya datang ke kepolisian Matraman saudara. Polisinya ganti semua. Saya bilang, Bapak saya mau minta maaf. Dulu saya pernah, nama saya di tempat ini karena pelaku pemerasan. Sekarang saya bertobat, saya jadi orang Kristen. Polisinya ganti semua. Tapi lihat di buku sudah, oh ya masih ada. Tapi sekarang saya yakin sudah dicoret. Lebih baik bekas orang tidak benar jadi benar, amin. Dari bekas pendeta jadi gak karuan, nah itu gak boleh. Saudara. Saya bersyukur, saya bilang Tuhan Engkau terus membuat kami jadi berkat. Saya percaya saudara, Engkau punya peluang jadi berkat yang ajaib. Amin. Jangan paksakan kemauan kita Bapak. Jangan paksakan cara-cara kita.
Kalau Tuhan Yesus memaksa dunia seperti Yesus, nggak ada yang selamat. Tuhan Yesus jadi seperti manusia dulu. Ngalami seperti kita. Baru dia bisa menyentuh kita. Kita bisa tersentuh dengan kebaikan Tuhan. Tapi kalau kita paksa orang lain seperti kita, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Kita nggak bisa banyak, saudara. Saya tuai ribuan orang. Saya bilang mereka tidak perlu kenal saya sebagai pendeta nggak apa-apa, yang penting mereka percaya Tuhan. Datang terus, saya bilang datang terus. Kepada jemaat saya bilang jangan sampai kendor. Layani terus, layani. Mungkin cuma 10, yang di desa ini 20, yang sana 15, datangi terus. Tuhan saudara dan Tuhan kita ajaib. Yang percaya, katakan next slide. Ini yang perlu kita lakukan saudara. Ini ayat pertama kali Bahtera ada ayat ini saya khotbah saudara di Semarang. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ini bicara overlapping, tumpang tindih antara kegelapan dengan keajaiban Tuhan. Yesaya 60 ini masa keemasan gereja Tuhan. Tapi terjadinya di masa kegelapan. Kegelapan menutupi bumi ini bicara tentang bencana alam Bapak Ibu. Perang dan lain sebagainya. Kekelaman, ekonomi krisis. Ya, dunia keadaan seperti ini. Terjadi tumpang tindih. Tapi yang penting jangan telat bangkit. Perhatikan apimu. Baca Alkitab saudara, doa pribadi saudara. Sebelum sudah melayani orang, saudara sudah punya persekutuan pribadi. Saya tahu saudara ini kerjaannya gak mudah. Tiap jam 5 pagi saudara mesti melayani sekian banyak orang. Sebelum itu saudara harus punya persekutuan dengan Tuhan. Berarti jam 4 kan saudara, jam 3, setengah 4. Terus baca Alkitab, harus nyembah Tuhan. Saya tahu, saya bilang sama teman-teman di jemaat, kita nih ringan jam 6, mereka jam 5. Berarti setengah 4 sudah bangun, harus doa dulu, harus nyembah Tuhan dulu. Sebelum, imam tuh begitu saudara. Sebelum melayani orang lain, dia harus membereskan diri dengan Tuhan. Saya bilang mereka perhatikan jam 3, setengah 4 sudah bangun. Berapa puluh orang tiap hari. Jangan keliru Bapak Ibu, jangan layani dulu setelah itu baru pribadi salah. Kita pribadi dulu. Saya tiap hari setengah 5. Tidak saya jauh lebih ringan dari saudara. Saudara mungkin jam 3, jam setengah 4. Tapi saya membangun dulu. Saya baca Alkitab. Saya doa, saya nyembah Tuhan, saya deklarasi. Saya kalau di rumah paling sering deklarasi depan ikan-ikan. Anak saya itu dulu gara-gara stay at home. Dia bilang, "Pak, di rumah kan gak bisa main anjing terus. Beli ikan, Pak." Ya udah beli. Awalnya dari situ saudara. Ternyata banyak orang nonton segala macam. Saya bilang, wah jadi sekarang mainan ikan. Saya bilang, ya sudah, bukan kita yang buat. Apapun yang Tuhan suruh ikutin gelinding saja kata engkau. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang. Yang paling ajaib ayat terakhir. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi apa Bapak Ibu? Nyata. Kalau gak gelap, lampu tuh gak berguna Bapak Ibu. Coba lampu ini ya ditaruh di luar. Terus jam 12 dinyalain gak ada gunanya. Tapi di tempat seperti ini gelapnya lampu ini berguna. Yang penting jangan terlambat. Saya pernah cerita berkali-kali saudara. Papa saya dulu gitu waktu kecil Petromak. Dia pompa-pompa, saya ketawa, "Papi kenapa siang-siang begini?" "Kamu gak tahu nanti malam jam segini mau lampu mati." Jadi papi saya kalau lampu mau mati, giliran PLN dia udah tahu. Dia udah pompa dulu, pompa. Pompa nyala jebret, lampu mati. Jadi saya gak mengalami kegelapan.
Anak-anak tidak mengalami kegelapan. Kalau api sudah tetap menyala, kegelapan tidak menakutkan hidupmu. Halo? Ini tumpang tindih, tapi jangan terlambat bangkit. Jangan terlambat bangkit. Saya kalau deklarasi di depan ikan saya itu seperti ngerti loh. Apalagi pagi-pagi dan suara saya juga gak keras. Tapi ikan seperti memperhatikan. Perkatakan firman. Next slide. Ini contoh saudara. Contoh orang yang bangkit sebelum gelap. Saudara baca tentang Esther, terutama Mordekai. Orang semua tertuju pada Esther, padahal Mordekai ini kuncinya. Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros. Ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Perhatiin saudara. Sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi siapa? Bagi siapa? Dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Saya lihat Mordekai luar biasa. Sebelum bakal terjadi orang Yahudi mau dibunuh, Tuhan sudah siapkan Mordekai. Tuhan sudah mengadopsi. Mordekai sudah mengambil Esther. Sudah mempersiapkan. Nah ini gereja seperti ini. Kalau dikatakan tahun depan gelap, sekarang kita mesti terang dulu. Siapkan minyak, siapkan pelita. Siapkan segala sesuatunya. Sebelum gelap muncul kita nyala. Adapun Esther tidak memberitakan asal usul kebangsaannya seperti beritakan kepadanya oleh Mordekai, sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Sudah lihat? Mordekai itu sudah punya hati yang lama kepada Esther. Dia mempersiapkan. Dia tahu akan ada kegelapan. Dia nggak tahu kegelapannya apa. Kegelapannya Yahudi bakal dibunuh, dia nggak tahu. Tapi dia sudah mempersiapkan. Dia tahu bakal ada gelap, tapi gelapnya seperti apa dia nggak tahu. Dia mengadopsi Esther seperti anaknya. Tadi saya dengar kesaksian Joe untuk NTT, sekarang bagus sudah. Kita harus membangun hubungan. Sekian lama saudara saya lakukan tanpa berpikir apapun. Lakukan kebaikan. Keluar duitnya banyak. Perhatian dan lain sebagainya. Tapi nanti kita akan menuai ajaib. Next. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya. Lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah kota. Sambil melolong dengan nyaring dan pedih. Sudah lihat. Hatinya kepada bangsanya itu kayak gitu. Setelah tahu bahwa Yahudi mau dibunuh. Kita harus tahu saudara. Dunia akan makin jahat. Setan akan merajalela. Jadi gereja harus dipakai Tuhan menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Yang tidak cocok dengan Kristen lain kita berbaikan. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau dalam istana raja, hanya engkau akan terluput di antara semua orang Yahudi. Kadang-kadang kita berpikir, oh kita anak Tuhan. Covid kita nggak kena. Kena saudara. Saya di jemaat itu 300 lebih loh. Yang waktu Alpha, Delta yang berat-berat 300 lebih saudara. Yang mati 2. 1, karena kita nggak tahu kalau dia ke rumah sakit karena Covid. Yang 1, terlalu banyak komorbid, 78 tahun, sudah cukup tua. 300 lebih, tapi 2 orang yang meninggal. Kadang-kadang kita pikir, oh Covid nggak bakal kita kena. Oh krisis ekonomi sudah tetap dampaknya kena. Tapi kalau api kita menyala lebih dulu,
kegelapan tidak menakutkan. Coba katakan, api kita menyala, kegelapan tidak menakutkan kita. Yang percaya katakan, 300 lebih loh banyak. Dari 2000 orang, 300 yang berat. Sampai saudara tahu itu poliklinik saya tiap hari berjubel. Orang dari mana-mana. Padahal kita ke desa-desa kita bawa obat. Super prokes. Nah itu mereka tersentuh semua. Oh ini gereja, oh ini Shekinah. Ini semua orang pernah bilang. Kalau pasar murah 40.000 dijual 5.000. Oh itu Shekinah. Hanya mereka tahu sudah. Kebanyakan 40.000 kan jual 20.000. 40 dijual 5.000. Mereka kita menolongnya betul-betul. Sentuhan-sentuhan seperti itu sudah kelihatannya kita keluar duit banyak. Tapi membuat hati mereka itu terbuka. Orang kalau perutnya kenyang kan membuka hati terus. Amin Bapak Ibu. Itu api tetap menyala. Jadi kadang-kadang kita istana raja kita enggak sudah berapa banyak pendeta yang meninggal waktu COVID. Berapa banyak orang Kristen yang meninggal ada, pendeta ada. Di Bandung juga ada. Teman saya, sahabat saya, David Cakra, meninggal. Ada wakilnya juga kalau nggak salah yang meninggal. Di seluruh Indonesia banyak saudara. Gak semua orang, berarti orang yang non Kristen, yang Kristen ada Bapak Ibu. Atau manggung ngajar gereja saya 2 orang kok. Bukan apalagi gereja lain. Pasti ada. Jadi jangan berpikir saudara, kita jangan naif ya. Bencana itu semua hanya dunia, kita gak kena. Kita kena akibatnya. Tapi kalau kita punya api Tuhan, kegelapan tidak menakutkan kita. Halo? Next. Ini saudara Mordekai ternyata lambang dari Tuhan Yesus. Deliverer sang pembebas. Gereja perlu seperti Mordekai. Ayo bebaskan banyak orang. Sebelum membebaskan tubuhnya, gereja harus contrition, sikap merendahkan hati. Dan bertobat dari dosa. Kita menyadari Bapak Ibu, kita banyak kekurangan. Kita banyak kelemahan. Kita banyak ketidakmampuan. Apa bagian kita? Next slide. Ayat terakhir. Ini ayat ini saya suka saudara. Baca bersama saya 2-3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saudara, kita ini jauh lebih baik dari bangsa Israel. Bangsa Israel waktu itu dibuang ke Babel. Saudara kan gak dibuang di Bandung. Kita kan gak dibuang di Indonesia. Kita lahir di negeri yang dicintai Tuhan. Halo? Saya bangga loh tinggal di Indonesia. Saya dihitung saudara. Yang menghitung itu jemaat saya. Bapak ini ya, dia bilang dia lihat dari itu saya. Lebih dari 60 negara saya pergi Pak. Untuk berkhotbah. Dari tahun 82 saya sudah keluar negeri. 85 saya sudah Ibu In, Jeffrey Rahmat kemarin saya ketemu. Itu masih mahasiswa saya sudah khotbah KKR. Chris Manusama saya undang. Chris ayo kesaksian. 60 negara lebih Bapak Ibu saya berkhotbah. Tidak ada kota negara yang lebih indah dari Indonesia. Halo? Cinta Indonesia? Amin Bapak Ibu. Saya udah kalau lama-lama kalau udah kangen Indonesia. Indonesia is the best. Katakan, Indonesia is the best. Bilang kanan kirimu. Amin. Indonesia terbaik, amin. Bandung terbaik. Bentar lagi saya mau makan ronde terenak seluruh dunia. Bulan lalu saya ke sini, saya pikir di sini ada saudara. Rupanya Ibu Selvi sudah lupa saudara. Saya, waduh kok gak ada ronde. Saya pergi mampir ronde tempat lain. Gak enak saudara. Saya protes sama Boas.
Nanti kalau saya datang jangan lupa ronde dan siomay. Loh saudara sungguh loh, itu ronde waduh. Paling enak sedunia. Gak ada lawan saudara. Saya bilang waduh Tuhan enak banget. Saya sebelum ke Bandung sudah punya bayangan saudara. Ronde minimal 2 mangkok lah. Bawa berapa mangkok? Cuman 2. Oh 3, benar loh ya. Saudara, Indonesia dicintai Tuhan. Masalahnya kita lahir di Indonesia. Saudara mungkin lahir di Bandung, yang jadi masalah Bandung ada di hatimu enggak? Indonesia ada di hatimu enggak? Kalau Tuhan melakukan sesuatu, rela enggak? Waktu Tuhan berjuang melalui kita harus keluar duit, keluar tenaga untuk Indonesia. Pulau-pulau yang kita datang masih Indonesia Bapak Ibu. Saya kemarin pada waktu ada orang bule yang datang ke rumah, ke gereja. Dia datang kebaktian di belakang ngumpet saudara, kebaktian sore. Dia gak mau difoto. Saya kaget, dari mana? Saya dari beberapa negara, ada yang dari Australia, ada Amerika, dari Inggris. Bule-bule Bapak Ibu. Mereka tinggal di suku terasing, saya gak sebutin. Sudah banyak orang digorok sudah. Misionaris tuh gorok, dia di situ. 14 tahun. Saya bilang waduh, saya tuh lihat gitu tuh rasanya kepukul sudah. Mereka bukan orang Indonesia tapi cinta Indonesia. Saya orang Indonesia, kenapa saya harus gak cinta? Kenapa mujizatnya hebat apa saudara? Banyak mujizat yang saya pernah cerita. Anak kecil 14 bulan loh. Anak perempuan tidak punya lubang kemaluan, maaf. Didoakan muncul. Kaki yang tinggal tulang banyak belatung. Dibersihin sama mereka. Didoain tumbuh daging. Sampai kepala suku tutup mata. Saya bilang gak apa-apa. Dia bilang mau jadi Kristen gak apa-apa asal jangan ganti KTP. Bayangin Bapak. Itu baru terjadi hari-hari ini. Memang waktunya ini. Gereja harus bangkit karena kegelapan muncul. Kalau saudara terlambat, saudara gak akan kecewa. Kau gak lihat kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan itu gak mau nunggu lama-lama, gak mau dipakai orang lain. Gak mau dipakai gereja lain, gak mau orang Kristen lain. Saya sampai waktu pendeta, saya bilang, dia ngomong saya sengaja datang ke sini. Karena saya tahu tentang saya. Jadi dia datang kenalan. Waduh, buat saya bilang Tuhan ini mereka luar biasa. Saya malam gak bisa tidur Bapak Ibu. Betul-betul gak bisa tidur, saya sedih banget. Saya bilang Tuhan, aku kalau ke China, bau babi saya gak suka. Saya ke Afrika, ke orang-orang miskin 4 bulan gak mandi. Aduh saya deket gak tahan Bapak Ibu. Bau banget, saya gak tahan. Saya bilang Tuhan ampuni saya. Ini orang-orang bule, orang-orang pendidikan, orang-orang kaya Bapak Ibu. Cinta Indonesia. Dan itu memotivasi saya. Saya bilang Tuhan aku mau bangkit. Saya bilang aku bangkit. Begitu saya ngomong bangkit saudara, itu pintu dibuka semua. Betul. Salah satunya ini. Ada sebuah sinode yang Protestan. Berawal dari tahun 2012, ya 2008 kalau salah. Saya dengar ada 800 orang meninggalkan gereja itu menjadi agama lain. Saya itu dulu pemain basket, saya kalau masukin bola, kalau grup kita masukin 20 sana 21 kita kalah saudara. Walaupun kelihatannya banyak 20, dia 21 kita kalah. Kita masukin 100, mereka 101 kita kalah. 800 meninggalkan Tuhan. Itu saya gak tahan. Saya pergi ke desa itu jauh-jauh. Kita buat pasar murah. Saya buat pengobatan gratis supaya kumpul aja. Kumpul saya khotbah. Setelah khotbah saya ajar UMKM. Saya bilang kamu punya peluang. Orang-orang kami pelajari sudah di desa itu apa yang bisa. Rosella,
Apa yang bisa dibuat hidup. Kita bantuin brandingnya, kita bantuin packingnya, kita bantuin mereka jual. Balik saudara, 800 jadi anak Tuhan. Saya nggak pernah lapor, saya nggak pernah cerita. Lalu memberitahu ketuanya ngundang saya. Dan saya terus diundang, saya tidak memaksa mereka harus ikuti saya. Cara mereka saya ikuti terus. Dan salah satu puncaknya kemarin di sebuah pulau kecil. Saya diundang KKR. Mereka nggak minta duit Bapak Ibu. Saya bilang saya mau ikut ambil bagian. Ini belum pernah loh KKR tanpa uang transport. Jam 5 sore sudah ada lapangan penuh. Jam 11 kebaktian selesai nggak mau pulang. Dia bilang ada pendeta hebat datang ke sini. Dia bilang belum pernah seperti ini. Jam 11 malam sudah. Saya tidak keluar uang. Mereka tidak kasih transport. Tidak ada iming-iming door prize. Tidak ada uang makan. Tidak ada. Saya bilang apa yang saya bisa keluar. Hotel saja saya beli. Saya yang murah saudara 500 ribu. Diganti sama dia hotel yang mahal 1,3. Ini hotel baru. Ini kamar nomor 1 yang paling bagus. Bapak pendeta harus di sini. Saudara, apa yang kita tabur, cepat atau lambat kita akan tuai. Amin. Amin. Saya gak sangka. Saudara. Saya bilang, Pak apa yang saya bisa keluar? Gimana cuma 6 orang saudara. Gak banyakan orang, saya bilang orang efektif semua. Satu orang ngajar doa. Melipat yang lain juga untuk konselor. Yang satu musik ini 6 orang termasuk saya sama Bu Linda. Memang gak banyak Bapak Ibu. Hari pertama ditarget 3.500, yang datang 5.000. Kursi semua karena ini model Protestan, kursi. Orang berdiri semua pada bingung. Mereka bilang gak apa-apa, gak apa-apa. Besok disiapin 5.000, yang datang 10.000. Sampai kebaktian selesai saya gak bisa keluar Bapak Ibu. Jalan macet total. Bukan Jakarta macet total. Kota kecil itu macet. Mereka sampai bilang belum pernah seperti ini. Jam 11 gak mau pulang. Tahu-tahu orang berteriak. Kita datengin semua mau dilepasin. Ternyata bukan kelepasan. Mereka berbahasa roh. Mereka bilang bahasa-bahasa baru. Dan mereka bernubuat. Yang membuat saya ajaib. Saya bilang saya mau keluar. Dia bilang Bapak pendeta. Bagaimana kalau pakai sound yang mahal. Yang bisa 6 kilo. Bayangin Bapak Ibu. Saya bilang oke, saya libat. Saya keluar duit 30 juta. KKR 10.000 cuma 30 juta. Saya cerita buin sama Bu Nani. Masa? Ya. Ini Tuhan, bukan perbuatan manusia. Tanpa iming-iming. Bayangin jam 5 saya muter penuh. Jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai Bu Linda bilang. Dia bilang, Papa tahun depan datang. Wah tahun depan kita nyumbang lah. Paling enggak nyumbang roti, kasihan. 5 sampai 11 saudara. Mereka pulang ke desa masing-masing, ke daerah masing-masing. Tanpa duit 1 rupiah pun. Saya cuman ambil bagian sound karena saya suara. Dan itu Bapak Ibu khotbah tuh 6 kilo dengar saudara. Bapak pendeta, nanti kalau khotbah yang pertama yang menarik dulu ya. Dia bilang itu. Diatur saya saudara. Baik. Maksudnya gimana Pak? Supaya orang keluar dari kamar tidur, datang ke alun-alun. Oh, lucu saudara, tapi menarik nih. Nanti kalau sudah kumpul baru Bapak ngomong suanggi, ngomong soal dukun, ngomong soal Cina. Boleh Pak, kumpul dulu. Jangan Bapak ngomong Cina dulu, ngomong suanggi dulu, mereka tidak mau datang. Oh gitu ya, hebatnya orang saudara. Jadi saya khotbah yang menarik dulu. Betul saudara, jalan macet. Baru siapa yang bertobat? Siapa yang mau bakar jimat?
Saudara, saya teriak 1 jam. Dia bilang, Bapak khotbah pengajaran. Waduh, 10.000 pengajaran, bagaimana caranya? Bapak pasti bisa. Saya nonton YouTube Bapak. Waduh, khotbah di YouTube beda. Saudara, khotbah pengajaran 1 jam. Disambung Bu Linda 1/2 jam istri saya. Tidak bergeming, orang dilawat Tuhan. Mari kita bangkit dan lihat kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan, oke, tunjukkan klipnya. Yang waktu di Balikpapan lagunya gak asli, ini asli. Musiknya musik asli, tapi bagus. Ini pakaian-pakaian bukan karismatik. Ini pemain musiknya, pemain gitarnya luar biasa. Dia belajar dari YouTube. Lagu-lagunya pas banget, bagus. Tempatnya sederhana, saudara. Ini dia anak dari dari penatua majelis. Dia berbahasa roh. Dia suruh orang lain bertobat. Ini di pinggir jalan Bapak Ibu, pinggir jalan. Itu, anak muda itu, yang baju putih. Tuhan akan bawa engkau. Ibu Linda, alam rohnya dibuka, bernubuat banyak hal. Engkau datang ke sekolah. Hari itu tiba-tiba sesuatu terjadi yang ajaib. Ini anak dari ketua panitia. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tiba-tiba anak-anak yang lain dilawan Tuhan jatuh dan jatuh dan jatuh. Ketika orang tua Dukun-dukun kumpul Bapak Ibu. Serangannya serem, banyak. Sinar-sinar. Kalau urapan kita gak kuat kena. Tuhan membela kita luar biasa. Ini pulau yang paling terkenal, saudara. Nomor 2 setelah Voodoo dari Afrika. Tuhan lawat mereka luar biasa. Tolong musik siap. Ayo kita bangkit berdiri, bangkit imanmu. Nyalakan api cinta saudara. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kiara kata kasatakala. Jesus Christ, my living hope. Kita punya Tuhan yang ajaib saudara. Yang sanggup merubah, membuat apapun yang kita tidak sanggup lakukan. Kiara kata kasatakala. Kiara lana maya kata kara lana. How great the chasm that lay between us. Amen. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. And through the darkness your loving kindness till drown the shadows of my soul. The world is finished, The end the is end written. is written. Everybody say Jesus Christ, Jesus Christ, my living hope. Could imagine so great a mercy, what how could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken
Semua katakan, I'm yours forever. everybody, Jesus Christ, my living hope. Praise the one. Lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. My living hope. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set you free. That has lost its grip on you. Terima kasih Tuhan, Kau sudah hancurkan semua ikatan keselamatan daripadamu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Engkau ajaib. Haleluya. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living. Sekali lagi. Haleluya. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, Jesus Christ, my living. Semua katakan, semua katakan. Jesus Christ, my living hope. Kiara kata kasata karama. Kiara kata kase. Kiara kata karalanabo. Kiara kata kase. Kiara kata kasata karamo. Kiara kata kasata kara. Kiara kata karamo. Kiara kata karalanama. Kiara kata kase. Kiara kata kasata karamo. Kiara kata karalanama. Kiara kata kara kata kasata kara. Ora kata kasata kara. Ora kata karamase. Kiara kata kasata karama. Kiara kata kasata karama. Kiara kata kasata karala nama. Hallelujah.
salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Saudaraku, negeri ini pintunya sudah terbuka lebar. Saya melihat ladang menguning, keemas-emasan, dan siap, sudah sangat siap untuk dituai. Jangan terlambat, Tuhan katakan. Dan saya melihat awan kemuliaan Tuhan itu akan turun ketika ada gereja-gereja yang menangkap dan bangkit mengerti. Saya begitu melihat hati Tuhan yang sangat mengingini jiwa-jiwa. Kerinduannya sangat besar untuk keselamatan bangsa ini. Lebih dari kerinduan kita. Mari, Tuhan berkata, mari masuk. Masuk ke dalam pengurapan akhir zaman yang lebih besar lagi. Saya bermimpi, saudara. Saya bermimpi ada dalam sebuah panggung yang sangat besar sekali dan menghadapi KKR yang sangat besar. Lebih besar yang dari Alor kemarin, saudara. Dan saya melihat di sana itu orang-orangnya tidak tahu, saya tidak tahu orang-orangnya siapa. Yang main musik gak tahu siapa, yang khotbah siapa gak tahu, saudara. Itu benar-benar faceless generation, saudara. Gak ada, mukanya gak kelihatan siapa, gak saya kenal. Tapi itu ibadah luar biasa sekali. Begitu banyak mujizat yang terjadi sampai banyak orang yang bermanifestasi dan disembuhkan. Dan di satu pihak ada gerombolan orang-orang yang tidak suka. Itu seperti orang-orang, tahulah saudara sepupu gitu. Mereka mau naik panggung, mereka marah, mau membuat kacau. Tapi yang ajaib itu acara tetap berlangsung dan semakin dahsyat. Tapi yang aneh dalam penglihatan itu saya melihat, saudara, di atas panggung itu ada begitu banyak lagi panggung. Sampai sejauh mata saya memandang, itu banyak sekali, saudara, panggung-panggung. Jadi saya melihat bahwa gereja Tuhan akan dibawa dalam sebuah mesbah ke mesbah. Setiap kita akan ada dalam pelayanan yang berbeda. Tapi ada satu kuncinya, bahwa bukan manusia yang bekerja. Bukan kekuatan, bukan program manusia. Bukan cara manusia, bukan paradigma manusia. Tapi cara Tuhan sendiri. Cara Tuhan sendiri. Ketika kita pakai cara manusia, kekuatan manusia, batal semua, saudara. Tahukah saudara, waktu kemarin di Alor, sejujurnya saya gemetar, saudara, waktu berdiri di atas mesbah itu, di panggung itu saya gemetar, saudara. Karena kami berenam talk, saudara. Sedangkan kalau biasanya kami bersama-sama dengan Bahtera itu tenang, saudara, banyak ya, yang khotbah banyak, yang doain banyak, saudara. Doanya kencang kuat. Bayangkan berenam, tapi saya tahu itu malaikat Tuhan berlaksa-laksa, saudara. Jadi saya tahu banget di atas itu serangannya mengerikan sekali. Dari berbagai arah saya berasa serangannya, tekanannya berasa. Sepertinya mulut gak bisa ngomong, mau dikunci, saudara. Tapi saya terus berdoa. Saya berkata waktu duduk, saudara, itu saya udah gemes-gemesnya gini. Saya mau bilang orang saya, hei, itu coba tolong di-cut, jangan terus-terusan. Saudara, itu ibadah namanya, saudara. Musiknya udah oke. Itu ibadah naik, turun. Nanti ada doa, nanti ada sambutan. Saya bilang, ini gimana Tuhan? Ini gimana hadirat Tuhan naik turun terus? Tapi ajaib sekali. Saya melihat, saudara, saya cuma ngomong satu, Tuhan, aku berikan acara ini kepadamu, Tuhan. Sepenuhnya ambil alih, Tuhan yang kerja. Bukan saya, bukan Pak Petrus, bukan siapapun. Tapi memang, saudara, ini cara Tuhan. Tuhan berkata, out of the box. Keluar dari paradigma kita. Keluar dari cara kita, keluar dari kekuatan manusia kita. Keluar dari kebenaran diri kita. Keluar dari apapun program-programmu. Tuhan berkata, biarkan. Keluar dari liturgi kita. Keluar dari agamawi kita. Tuhan berkata, biarkan aku Tuhan yang ilahi yang mengalir. Saya berdoa hari ini kita menginginkan yang ilahi lebih hebat lagi. Yang ilahi itu harus diingini sebegitu rupa, saudara. Kalau kita tidak menginginkan ini, Tuhan berkata itu tidak akan turun, tidak akan turun. Satu kata, saudara, saya cuma berkata, Tuhan ambil alih. Kemudian saya juga bilang, Tuhan, aku mau yang ilahi.
yang ilahi. Ambil alih semua, Engkau sendiri yang bekerja. Mari saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita akan masuk di mana? Masuk gelombang yang belum pernah terjadi. New wave, gelombang kemuliaan Tuhan. Walaupun di depan kita akan mengalami gelombang yang mengerikan, tetapi ada gelombang kemuliaan yang jauh lebih hebat. Karunia dibuka. Sesuatu yang ilahi, cara baru, hikmat yang baru, kekuatan yang baru. Tuhan mengukur kedalaman kita, kehausan kita. Tuhan mengukur keserakan kita akan perkara-perkara yang ilahi. Tuhan mengukur. Mari saudara, siapkan di roh kita, siapkan di roh kita. Siapkan iman kita, siapkan wadah kita. Bawa api ke seluruh bangsa ini, ke 37 provinsi. Jangan biarkan padam apimu, biar rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Bawa Injil dengan cinta ke seluruh dunia, ke seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, saya berdiri di tempat ini, di atas sini saudara. Saya merasakan ketika tadi kita menyembah, itu awan kemuliaan turun. Dan saya merasakan sekali di roh saya bahwa para imam ini saudara akan dibawa kepada satu pelayanan yang berbeda. Saya nggak tahu, saya melihat beberapa dari saudara-saudari sini pergi ke pulau-pulau lagi. Enggak banyak pulau sih, tapi ada dipercaya. Berapa itu ya saya nggak tahu, berapa tempat itu dipercaya nggak banyak sebenarnya, tapi powerful sekali. Tuhan berkata pergi. Tuhan akan tunjukkan sesuatu yang baru, pelayanan yang baru. Dan kau akan melihat bagaimana kemuliaan itu dinyatakan. Bawah ini saya lihat, ini ada sesuatu di sini itu ya. Gak tahu seperti awan itu ya. Menutupi, menudungi di sini. Saya melihat tadi awan itu saudara. Awan hadirat Tuhan, awan kemuliaan Tuhan. Bawa, Tuhan berkata bawa. Para imam membawa. Berdoa bagi bangsa ini. Minta pengampunan belas kasihan dan awan kemuliaan akan turun. Awan kemuliaan akan turun. Saya melihat itu saudara. Dan mendengar itu awan kemuliaan. Bolak-balik awan kemuliaan itu. Shikirala Masjid. Kiarala Masjid. Kududu. Bagi jemaat yang datang Tuhan berkata. Taruh tanganmu di sini. Semua jemaat yang datang. Rindukan berkata dalam hatimu, Tuhan aku merindukan Engkau lebih dari apapun. Katakan Tuhan aku merindukan Engkau lebih dari apapun Tuhan. Aku menginginkan yang ilahi Tuhan.
Katakan jangan menyerah. Seperti slogan dari Pak Daniel almarhum, never give up, jangan menyerah. Jangan menyerah, Tuhan berkata. Mari berdiri di hadapan Tuhan. Berapapun harganya, ingini Tuhan, ingini hadiratnya. Berapapun harganya, Tuhan berkata, mari ingini Tuhan, mari ingini yang lebih besar lagi. Dalam kehidupanmu, terobosan rohani, terobosan di jiwa, terobosan di ekonomi, terobosan di keluarga. Masuk Tuhan, masuk Tuhan. Bawa kami masuk dalam pengurapan akhir zaman yang lebih besar lagi. Bawa kami dalam terobosan rohani. Babak baru dibuka, yang ilahi mengalir. Oh, yes. Oh. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, Tuhan Kau yang memberi kemampuan kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau punya cara-cara baru untuk kami bisa menembus, menerobos kemustahilan. Jadi berkat buat pulau-pulau, jadi berkat keselamatan untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu di batin dan roh kami, supaya rencana-Mu jadi. Tiara kata kasa kata karalana. Terima kasih Tuhan. Puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Biar awan kemuliaan Tuhan memenuhi setiap kami. Dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan amin 7 kali. 2, 3. Amin. 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 Amin.